Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai relasi rekursif linear. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Siddiq, lalu ada teman saya Nabila Ashifa dan Nur Hamidah Zega. Nah, untuk pembawaan materinya akan kita mulai dari pengertian relasi rekursif. Nah, dari pengertian relasi rekursif ini kita bisa dapat kalau bahwasanya rekursif itu juga bisa disebut sebagai rekurensi, hanya beda penggunaannya saja. Nah, relasi rekursif itu suatu fungsi numerik yang dimana A0 sampai ke AR dan sembarang R-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, yang dimana suatu persamaan yang mengaitkan AR dengan satu atau lebih AI itu I-nya itu harus lebih kecil daripada R, maka ini kita sebut sebagai relasi rekurensi. Nah, relasi rekurensi ini memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, relasi rekurensi itu disebut juga sebagai persamaan beda. Nah, juga suatu fungsi numerik itu kita dapat deskripsikan oleh suatu relasi rekurensi bersama-sama dengan syarat batas yang sesuai. Lalu fungsi numerik relasi ini juga kita sebut sebagai solusi bagi relasi rekurensi, seperti A0, A1, A2 sampai AR-nya. Lalu contoh relasi rekurensinya itu seperti N, N-1, N-2, sampai N kurang seterusnya, atau kita sebut sebagai relasi faktorial. Ada juga disebut sebagai barisan Fibonacci seperti 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, sampai 34, dan seterusnya. Nah, sekarang adalah relasi rekursif linear dengan koefisien konstan. Di sini ada bentuk umumnya yang dimana C0 AR ditambah C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 sampai seterusnya sampai CK AN kurang K itu sama dengan FR, yang dimana C1-nya itu konstanta dan C0 dan CK-nya itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, ini kita namakan sebagai relasi rekurensi linear dengan koefisien konstanta ordeka. Nah, ini ada dua relasi rekurensi. Yang pertama itu AN tambah AN kurang 1 tambah AN kurang 2 sama dengan 4, dengan A0-nya itu sama dengan 2. Lalu AN tambah AN kurang 1 tambah AN kurang 2 sama dengan 4, dengan A0-nya sama dengan 2, A1-nya sama dengan 2, dan A2-nya sama dengan 2. Nah, dari fungsi numerik yang kita buat dari dua relasi rekurensi ini, kita bisa menarik yang memenuhi relasi rekurensi satu itu 2, 0, karena suku pertamanya A0 itu 2, maka kita buat 2, 0, 2, 2, 0 sampai seterusnya, dan 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Sedangkan pada relasi rekurensi kedua itu tidak memenuhi karena tidak ada fungsi numerik itu, karena C0 itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Selanjutnya adalah relasi rekursif linear homogen. Nah, di sini saya membawakan mengenai pengertiannya. Nah, jika relasinya homogen, maka FR-nya itu otomatis sama dengan 0. Jika sebaliknya FR-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita sebut sebagai relasi rekurensi yang tak homogen. Sedangkan untuk relasi linearnya itu, jika tidak ada pangkat pada suku AJ atau tidak ada perkalian dari AJ, maka relasi rekurensi disebut sebagai relasi linear. Jadi tidak boleh ada pangkat pada fungsi numeriknya. Nah, untuk contohnya ini sebagai berikut. Ada nih barisan geometri dengan rasio 2, yaitu 3, 6, 12, 24, dan 48. Nah, barisan tersebut itu kita dapat definisikan sebagai rekursif oleh AK tambah 1 itu sama dengan 2AK, yang dimana AK-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan suku pertama atau suku 0 itu sama dengan 3. Nah, menurut formula barisan geometri, AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N, yang dimana N itu lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 adalah suku ke N dari barisan ini tanpa harus menghitung suku-suku sebelumnya. Maka kita dapat sifatnya itu AK tambah 1 itu sama dengan 2AK disebut relasi rekurensi, lalu A0 itu sama dengan 3 disebut nilai awal atau syarat bebas, lalu fungsi AN itu sama dengan 3 dikali 2N disebut penyelesaian relasi perulangan tersebut, lalu setiap barisan tersebut merupakan penyelesaian dari relasi perulangan AK tambah 1 sama dengan 2AK.
yang dimana seperti 1, 2, 4, 8, 6, dan 7, 14, 28, 56, dan sampai 112. Nah, semua penyelesaian ini kita sebut sebagai penyelesaian umum dari relasi rekurensi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini kita akan melanjutkan contohnya. Di sini ada AN sama dengan 5AN kurang 1 kurang 4AN kurang 2 tambah N kuadrat. Nah, ini merupakan orde 2 non-homogen. Nah, di sini ada AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2 tambah N kuadrat. Ini adalah orde 2 tapi non-linear. Nah, selanjutnya ada AN sama dengan NA N kurang 1 tambah 3A N kurang 2. Ini merupakan orde 2 linear homogen koefisien tak konstan. Nah, selanjutnya ada AAN sama dengan 2AN kurang 1 tambah 5AN kurang 2 dikurang 6AN kurang 3. Ini merupakan orde 3 homogen dan linear. Oke, selanjutnya kita akan membahas relasi rekurensi linear homogen orde 2. Nah, suatu relasi rekurensi homogen orde 2 dengan koefisien konstan berbentuk AN tambah C1A tambah C2A N kurang 2 sama dengan 0 itu adalah dengan C faktorial dan C2 tidak sama dengan 0 adalah konstanta. Nah, sini kita andaikan solusi berbentuk AN sama dengan K lambda kuadrat, maka substitusi ke relasi rekurensi tersebut kita menghasilkan K lambda pangkat N tambah C1 K kali lambda pangkat N kurang 1 ditambah C2 K lambda pangkat N dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan satunya. Nah, karena K tidak sama dengan 0 dan lambda pangkat N juga tidak sama dengan 0, maka diperolehlah lambda kuadrat tambah C1 lambda ditambah C2 itu sama dengan 0. Nah, persamaan satu ini, yang tadi ini, adalah disebut sebagai polinomial karakteristik dari relasi perulangan dan akar-akar disebut dan akar-akarnya itu disebut akar-akar karakteristika. Oke, selanjutnya kita akan bahas penyelesaian relasi rekurensi homogen. Nah, di sini akar berbeda yaitu lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Nah, apabila lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka penyelesaian umum dari relasi rekurensi tersebut adalah yaitu AN sama dengan C1 lambda 1N ditambah C2 lambda 2N. Itu ya, dengan C1 dan C2-nya itu merupakan konstanta sembarang. Oke, tadi kan kita udah membahas akar berbeda lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Nah, di sini kita akan membahas akar kembar lambda 1 sama dengan lambda 2. Nah, apabila lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, maka penyelesaian umum dari relasi rekurensi tersebut adalah AN sama dengan C1 lambda 1N tambah C2 lambda 2 ke N sama dengan C1 tambah C2N dikali dengan lambda 1 ke N. Nah, dengan C1 dan C2-nya juga merupakan konstanta sembarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas relasi rekurensi linear homogen orde N. Nah, bentuk umum relasi rekurensi linear homogen umum orde ke N dengan koefisien konstan berbentuk C0 AN tambah C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 tambah seterusnya sampai ditambah C K AN dikurang K sama dengan 0. Nah, CI konstanta, CK tidak sama dengan 0, ini merupakan persamaan kedua.
Oke, selanjutnya polinomial karakteristik dari relasi rekurensi tersebut adalah C0 lambda pangkat K tambah C1 lambda pangkat K kurang 1 dan tambah C2 lambda K kurang 2 dan seterusnya seperti itu sampai tambah CK sama dengan 0. Nah, akar-akar karakteristik dari polinomial tersebut adalah lambda 1, lambda 2, dan seterusnya sampai lambda K. Nah, ada catatan di sini, jika Pn dan Qn adalah penyelesaian dari persamaan 2 tadi, maka sembarang kombinasi linear yaitu C1 Pn tambah C2 Qn. Nah, dari Pn dan Qn juga itu merupakan suatu penyelesaian relasi rekurensi homogen. Oke, pada slide sebelumnya kan udah dijelasin mengenai konsep dari relasi rekurensi. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh soal relasi rekurensi. Nah, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari relasi rekurensi AN ditambah 6AN kurang 1 ditambah 12AN kurang 2 ditambah 8AN kurang 3 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama itu, kita harus buat dulu persamaan karakteristik dari relasi rekurensi pada contoh soal itu. Nah, jadi kita misalkan AN-nya itu jadi lambda. Nah, ini sebenarnya polanya itu hampir sama dengan segitiga Pascal, di mana pangkat lambdanya itu nanti sampai ke pangkat 0. Karena di soal itu terdiri atas 4 suku, makanya untuk lambda yang pertama itu pangkatnya 3. Nah, nanti pas 8-nya itu lambdanya jadi 0 gitu, pangkatnya 0 gitu. Nah, jadi bentuk persamaan karakteristiknya menjadi lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda pangkat 2 ditambah 12 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan masih belum sederhana kan? Nah, kita sederhanakan dulu dengan cara membuat faktornya. Nah, maka faktornya itu menjadi lambda tambah 2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, dari faktor ini kita bisa menentukan akar karakteristiknya. Nah, maka kita dapatlah akar karakteristiknya itu lambda sama dengan minus 2 dengan multiplisitasnya 3. Sehingga solusi dari relasi rekurensi soal tersebut adalah AN sama dengan C1 ditambah C2N ditambah C3N pangkat 2 dikali minus 2 pangkat N. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian relasi rekurensi dari 4AN dikurang 20AN kurang 1 ditambah 17AN kurang 2 dikurang 4AN kurang 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya hampir sama dengan soal yang pertama. Langkah pertamanya harus membuat persamaan karakteristik dari soal tersebut. Nah, maka kita buatlah persamaannya itu menjadi 4 lambda pangkat 3 dikurang 20 lambda pangkat 2 ditambah 17 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara pemfaktoran. Nah, maka faktornya adalah lambda kurang 4 dan 2 lambda kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dari dua faktor ini kita bisa menentukan akar-akar karakteristiknya. Nah, akar karakteristiknya yang pertama adalah setengah, baru yang kedua setengah, dan yang ketiga 4. Nah, itu didapat dari faktornya itu. Kalau 4 dari faktor yang pertama dan setengah yang 1 dan 2-nya itu juga itu dari faktor yang kedua, 2 lambda kurang 1 pangkat 2. Sehingga solusi homogennya adalah AN sama dengan C1 tambah C2N dikali setengah pangkat N tambah C3 dikali 4 pangkat N. Nah, ini masih solusi homogennya. Perbedaannya kalau yang satu tadi, soal pertama tadi, dia udah bentuk sederhananya. Nah, kalau yang dua ini, kita harus temukan dulu, kita baru jumpai hasilnya itu solusi homogennya. Nah, untuk mencari solusi relasi rekurensinya, langkah selanjutnya adalah
untuk solusi relasi rekurensi linier non-homogen dengan koefisien konstan merupakan jumlah dua bagian. Nah, di mana solusi homogennya itu saat FR sama dengan 0 dan solusi khususnya itu saat FR tidak sama dengan 0. Nah, kita misalkan untuk solusi homogennya itu dinyatakan sebagai U, maka solusi tersebut memenuhi relasi rekurensi homogen menjadi C0UN ditambah C1UN kurang 1 ditambah sampai CKUN kurang K sama dengan 0. Nah, itu tadi solusi homogennya. Lalu kita harus cari juga solusi khususnya dengan cara solusi khususnya itu kita misalkan dengan V. Maka solusi tersebut memenuhi relasi rekurensi non-homogennya menjadi C0Vn ditambah C1Vn kurang 1 ditambah sampai CK-Vn kurang K sama dengan 0. Nah, ini kan sudah terbentuk dua persamaan dari dua solusi, yaitu homogen dan non-homogen. Nah, solusi dari relasi rekurensi linier non-homogen itu kan harus dijumlahkan dua bagiannya. Maka kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka jadinya C0UN tambah 1 C0UN ditambah C1UN kurang 1 ditambah sampai CK UN kurang K, kemudian ditambah C0 Vn tambah C1 Vn kurang 1 ditambah sampai CK Vn kurang K. Nah, itu sama dengan Fn. Nah, sehingga hasilnya itu jadinya C0 UN tambah Vn, kemudian ditambah C1 UN kurang 1 ditambah Vn kurang 1 ditambah sampai nanti CK UN kurang K ditambah Vn kurang K sama dengan Fn. Nah, jadi jelas bahwa total keseluruhan atau penjumlahan dua persamaan tadi itu memenuhi relasi rekurensi non-homogen. Next. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya yaitu misalkan diketahui persamaan beda. Nah, persamaannya AN tambah 4AN kurang 1 ditambah 4AN kurang 2 sama dengan N tambah 1 kali 2 pangkat N. Nah, ini apa sih bedanya dengan contoh-contoh sebelumnya? Nah, kalau yang sebelumnya itu dia udah persamaan relasi rekurensi, yaitu di mana sebelah kanan dari sama dengan itu udah 0. Nah, kalau ini dia itu belum membentuk relasi rekurensi karena yang ruas sebelah kanannya itu belum 0. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya itu dengan cara akar karakteristik. Sebelumnya, akar karakteristiknya adalah 2 dengan multiplisitasnya 2. Nah, akarnya ini didapat dari penyederhanaan persamaan di ruas kiri tanda sama dengan cara memfaktorkan. Nah, dari faktor tadi itu kita dapat 2. 2-nya itu dari mana? Misal AN itu kita buat A aja. Nah, dikurang 2, A kurang 2 dikali A kurang 2, maka dapatlah akar karakteristiknya 2. Jadi faktornya itu adalah A kurang 2 dikali A kurang 2. Nah, sehingga multiplisitasnya itu juga 2. Nah, solusi homogennya itu adalah AN pangkat H itu sama dengan C1 tambah C2N dikali 2 pangkat N. Nah, karena tadi akar karakteristiknya 2, sehingga bentuk umum solusinya itu solusi khususnya itu adalah AN pangkat P itu sama dengan N pangkat 2 P1N ditambah P2 kali 2 pangkat N. Nah, setelah itu, substitusikan bentuk umum solusi tersebut ke relasi rekurensi, sehingga menghasilkan SPL atau sistem persamaan linier. Nah, yang tadi itu solusi umumnya itu kita substitusikan, sehingga didapatlah 6P1 dikali N kali 2 pangkat N sama dengan NR pangkat N.
Nah, sehingga dapatlah hasilnya minus 6P1 ditambah 2P2 dikali 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N. Yang menghasilkan di mana sebelumnya itu adalah P1 sama dengan P1 sama dengan 1/6 dan P2-nya itu sama dengan 1. Sehingga solusi khususnya itu menjadi AN pangkat P itu sama dengan N pangkat 2 dikali N per 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat N. Sehingga solusi total dari relasi rekurensi tersebut adalah AN sama dengan C1 tambah C2N dikali 2 pangkat N ditambah N pangkat 2 kali N per 6 tambah 1 dikali 2 pangkat N. Nah, sama dengan C1 tambah C2N ditambah N pangkat 2 ditambah 1/6 N pangkat 3 dikali 2 pangkat N. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, yaitu tentukan solusi dari relasi rekurensi AN dikurang 5AN kurang 1 ditambah 6AN kurang 2 sama dengan 2 pangkat N tambah N. Nah, akar karakteristiknya itu kita dapat 3 dan 2. Caranya sama, yaitu kita sederhanakan yang sebelah kiri tanda sama dengannya itu kita faktorkan. Faktornya itu A kurang 3 dikali A kurang 2 sehingga dapatlah akarnya 3 dan 2. Nah, sehingga solusi homogennya itu adalah AN pangkat H sama dengan C1 kali 3 pangkat N ditambah C2 kali 2 pangkat N. Nah, karena tadi akarnya itu 2, akar karakteristiknya 2, maka bentuk umum dari solusi khusus tersebut adalah AN pangkat P sama dengan P1N kali 2 pangkat N ditambah P2N ditambah P3. Kemudian yang tadi itu kita substitusikan. Substitusikan bentuk umumnya tersebut ke relasi rekurensi sehingga menghasilkan P1-nya itu minus 2, P2-nya itu setengah, dan P3-nya itu 7/4. Nah, sehingga solusi khususnya itu menjadi AN pangkat P sama dengan minus N kali 2 pangkat N tambah 1 ditambah setengah N ditambah 7/4. Sehingga solusi khususnya adalah AN sama dengan C1 kali 3 pangkat N ditambah C2 kali 2 pangkat N kemudian dikurang N kali 2 pangkat N tambah 1 ditambah setengah N ditambah 7/4. Mungkin itu saja penjelasan mengenai contoh soal dari relasi rekurensi. Semoga bermanfaat.